Wadidaw, wadidaw, wadidaw guys. Belum juga asapnya hilang, sekarang malah muncul drama baru yang bikin netizen melongo. Yang tadinya berdiri di barisan yang sama, sekarang justru ramai diberitakan sudah tidak lagi sejalan. Netizen pun langsung heboh nih ya kan. Kolom komentar penuh nih dengan candaan, meme sampai celetukan. Loh, kok malah timnya yang duluan bubar? Aduh. Serius deh, setiap buka berita yang berubah bukan pokok perkaranya, tapi daftar orang-orang yang ada di barisan kuasa hukumnya. Sampai ada netizen yang bercanda begini nih. Ini konferensi pers atau audisi pemain? Kok formasinya berubah-berubah terus? Kok sekarang pecah kongsi? Loh, kok malah saling pecat? Pertanyaannya sekarang sebenarnya ada apa ini? Ada apa? Kenapa di momen yang sedang jadi sorotan publik ini ya, apalagi di persidangan, justru muncul dinamika seperti ini? Kebetulan atau memang ada alasan lain yang dijelaskan oleh pihak-pihak terkait? Mereka saling pecat nih. Si Tompel dipecat sama Rosyuryo nih. Yang bahagia adalah Rismon. Asosiasi itu, jadi membaca statement kan, neuroscience behavior itu kan mungkin bagaimana saraf-saraf otak bekerja mempengaruhi behavior seseorang gitu kan sederhananya. Iya. Nah, kalau datanya yang dianalisis adalah video-video, lalu bagaimana membuktikan ini asli apa palsu? Nah, berarti gini Pak, kesimpulan saya Bapak belum terlalu membaca buku Jokowi's White Paper yang bagian saya, karena itu Coba jelas jelaskan Ya. aja. Saya tertarik, mungkin Ya, salah saya. pemirsa tertarik pasti. Oh, sayang ya Bapak nggak baca, sayang. Tapi Bapak sudah punya. Jadi nanti dalami ya Pak, namanya facial action coding system. Di situ saya berikan penjelasan yang sangat dalam tentang bagaimana Membaca seseorang. raut muka maksudnya. Oh iya, ketika beliau sedang menyampaikan, saya mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM jurusan Teknologi Kayu. Kalau orang yang matanya belajar neuroscience behavior, terutama juga mendalami ilmu yang disebut sebagai facial action coding system, langsung pasti ada sesuatu tidak beres di situ. Tapi di situ saya masih belum berpikir bahwa presiden saya ketika itu adalah orang yang memasukkan ijazah. Di situ saya tidak berpikir. Bahkan Pak ya, jadi saya adalah orang yang paling ingin tahu kebenarannya. Kalau memang benar ya benar, kalau memang tidak ada ya tidak ada. Di situ di tanggal 15 April 2025, ketika saya datang menemui rektorat, di situ saya ingin sekali melihat ijazah tersebut dan beres. Oh asli, saya akan katakan asli. Saya akan kumandangkan asli. Ya. Di hadapan Hakim Tunggal, pihak Polda Metro Jaya membantah tuduhan jika penyidik memaksa masuk ke rumah Roy Suryo tanpa izin. Sebelum masuk, petugas sudah memperkenalkan diri dan mendapat akses dari penghuni atas persetujuan Roy Suryo, serta telah dilengkapi dengan surat perintah resmi. Pihak termohon juga mempertahankan bukti administrasi penyidikan yang terdokumentasi, termasuk penetapan izin penggeledahan rumah dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dan juga bukti tersebut saudara, dan dengan bukti tersebut, polisi memohon agar hakim tidak menerima seluruh gugatan tersebut. Rakyat lebih percaya apa yang disampaikan dokter Roy Suryo. Semoga para pejuang kebenaran agar mengawal pahlawan kebenaran yang mewakili rakyat, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa banjir dukungan. Kita lihat nih. Sekelas Roy Suryo jangan bawa mengatasnamakan rakyat ya. Iya, karena saya juga rakyat tapi tidak mendukung Roy Suryo. Kalau memang sudah ditangguhkan, konsistenlah, dijaga, tidak mengulangi perbuatan, jangan melarikan diri atau barang bukti. Dua ini enggak lah, tapi mengulanginya lagi nih, diulang-ulangi terus. Kan kegaduhan mulai dari sini. Iya. Ngomong-ngomong. Nah itu, ini saya ingatkan jaksa, jangan cicing wae. Harus tegur ini. Kalau perlu tangkap lagi dong. Kan nggak sesuai dengan perintah jaksa sendiri. Kan jaksa waktu melepas saya lihat tuh. Jangan ulangi lagi, jangan gunakan barang bukti, dan jangan ini dilanggar. Ini dilanggar. Dan Tifa. Tapi kenapa nggak berani bertindak? Ada kekuasaan yang sudah merasa dilindungi oleh kekuasaan. Kekuasaan siapa itu Pak? Mungkin Karena itu disebut sama Tifa gimana sih kamu? Iya, selain itu mungkin ada partai lagi? Selain itu tidak ada yang punya pengaruh. Oke. Jadi bukan karena ada dijamin 50 orang, ya enggak lah.
Nggak ada 50 orang pun, tidak ngurangi hormat ya teman-teman saya semua itu. Nggak ada artinya. Kenapa? Kalau presiden bilang tangguhkan, ya tangguhkan, walaupun nggak ada jaminan. Betul. Penting satu, Iya. kalau memang Aduh, tapi beruntung ya. Beruntung banget. Bang Egy dan Rismond selamat tuh dari hal seperti ini. Justru penggugat inilah beban pembuktiannya ada di penggugat. Membawa bukti-bukti untuk membuktikan apakah benar ijazah Jokowi palsu. Barulah ijazah asli tersebut akan ditunjukkan oleh hakim dengan tentu diminta ya kepada pihak pemilik. Tetapi ini kalau masuk kepada kasus pidana, betul objek perkaranya adalah ijazah. Tetapi ini kan masalah pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi sesungguhnya kurang relevan kalau itu harus diminta hakim. Sorry Pak Binsar, kan ada manipulasi data digital tadi itu. Data digital itu kan foto dari ijazah itu. Bukan hanya pencemaran nama baik dan fitnah loh dakwaannya. Nah, kembali lagi mengenai ijazah. Sebenarnya itu hak privasi pribadi. Nah, Bukan iya, hak emang publik, benar. ya. Itu pernah saya dengar itu di berbagai diskusi-diskusi. Itu privasi sangat pribadi. Kalau semua orang begitu, saya pun Prof Binsar, kamu profesor dari mana? Minta ijazahmu. Itu kan tidak logis. Tetapi kalau masalah audit keuangan, itu hak publik harus diketahui oleh semua. Yes. Jadi ini karena dia dikatakan tadi negarawan, Pak Presiden. Ya, tunjukkan deh selesai. Itu kan mudahnya seperti itu. Tetapi apa kepentingannya? Kalau dalam perdata apa hak legal standingnya? Jadi sebenarnya saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh Ibu Tifa tadi. Ingin meneliti ijazah seorang pejabat negara. Tetapi sangat disayangkan aslinya itu terlalu cepat. Katanya hanya dalam beberapa saat. Itu pun saya mau pertanyakan apa kepentingannya. Itu loh, legal standingnya di mana. Nah, kemudian tadi saya menggelitik 99,95%. Itu saya kira ijazah asli, ijazahnya Jokowi itu, Pak Jokowi itu palsu. Nggak taunya maksudnya tadi yang beredar ya palsu. Tadi kan ada Ibu Tifa mengatakan yang 90,99 itu sebenarnya ijazahnya Pak Jokowi kah yang palsu atau hasil penelitian Ibu itu sudah menyebar ke seluruh penjuru. 99,9% itu bukan otoritas saya untuk menjawab, Prof, izinnya. Karena bukan saya menyatakan. Jadi Tapi Anda menyetujui. lebih tepat nanti Pak Roy yang bisa menyatakan. Enggak, jadi ijazah asli Pak Jokowi itu Tapi Anda masih menyetujui loh, Dr. dicurigai Tifa. lah. Kan itu sekarang ini. Loh, Ah, begini, kita itu intelektual publik ya, intelektual publik. Itu kan punya Oh sebuah ya, Ibu tadi mengatakan, saya ada catatan saya ini, Presiden saya memalsukan ijazah. yang mana? Ada terucap Iya, dari saya kata-kata. bilang begini. Berarti Presiden Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Prof, jangan potong. Tadi saya bilang, kalau kita tidak melakukan sesuatu terhadap polemik yang sudah berjalan selama 11 tahun ini, maka bisa jadi suatu ketika nanti Presiden ke-21 atau Presiden ke-100 itu bisa melakukan pemalsuan ijazah. Kan saya katakan seperti itu, Pak. Ini premis, Prof. Jadi bukan saya menuduh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan menuduh dirinya sendiri. Ya, supaya jelas ya. Supaya jelas. Prof Firmanto, boleh masuk? Dokter Tifa. Aduh, lucu deh Anda ini. Suryo dan Tifa ini ya, baik
mereka berdua maupun pengacaranya. Jadi kalau mereka yang masih belum percaya tentang pecah kongsi ini saya berikan fakta yang terjadi. Kasih Sebelumnya, paham, Mon. pada saat saya masih di bawah koordinasi Abraham Samad, ya, baik saya, Rosuryo maupun Tifa, ada kejadian yang unik, ya, yang sebenarnya pecah kongsi ini sudah lama. Jadi kalau kita bicara tentang pecah kongsi itu sudah lama terjadi, gitu loh, ya. Jadi Tifa pun sudah dipecat gitu loh sebagai klien. Bayangkan sebagai klien dia sudah dipecat dan itu ribut saat itu, ribut seribut-ributnya sampai nangis Tifa itu di situ. Jadi itulah pecah kongsi. Dan sekarang seolah-olah mereka baik-baik saja, itu kan tampilan di luar, ya saudara, yang kalian nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Itu sudah mereka itu sudah saling, sekarang ya cari aman sendiri. Ya, Tifa di bawah koordinasi Al-Katiri, Rosuryo entah siapa nanti, kan gitu kan. Nah, itulah yang terjadi. Di belakang itu terjadi keributan, saudara. Gitu loh, entah berebutan tampil ke TV, ya kan, apalagi sekarang ada pengacara oportunis tiap hari masuk TV yang dulunya entah siapa itu, gitu ya kan, yang jago hafal pasal itu, gitu loh. Ya saling iri lah mereka. Paling di dalam sekarang juga udah saling sikut-sikutan, ya kan. Kok si pengacara yang baru masuk yang hafal pasal ini aja yang terus masuk TV, sementara saya enggak. Jadi mereka ini, pengacaranya ini saling berebutan tampil di TV, mungkin untuk meningkatkan profil dia sebagai pengacara gitu ya. Jadi Refli Harun, karena dia membentuk RRT, katanya Roy itu punya dia. Lah kalau mau komplain sebenarnya kami duluan, ente kan belakangan. Ya kami katakan Roy CS itu kan masih ada Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, Rizal Fadila. Jadi menurut kami nggak ada masalah lah yang gitu-gitu. Persamaannya satu itu. Sama-sama datang, tidak kami kenal, tapi kami mengapresiasi setiap orang yang ingin berjuang kami terima. Atau bahasa hiperbolisnya yang mengemis lah di tim ini, kira-kira begitu bahasa hiperbolisnya. Nah, kesamaan kedua, mereka itu sama-sama berkhianat, tidak loyal dengan tim yang dibangun 2 tahun lebih lah katakanlah. Karena faktor yang sama juga, Refli Harun. Oh. Kenapa saya sebut begitu? Yeah. Karena zaman Negeri Sang ini tanpa sepengetahuannya justru membentuk tim baru bersama Refli Harun. Yeah. Yang kemudian memboyong Rismon ikut Refli Harun. Dan dia pula yang akhirnya meninggalkan Refli Harun bersama Rismon pergi ke Solo. Gafur juga sama. Dia tinggalkan kawan-kawan yang selama ini banyak mendedikasikan waktu untuk bersama-sama berjuang. Dia tinggalkan kawan-kawan yang selama ini memberikan sumbangsi sedikit ataupun banyaknya sehingga dia bisa sampai pada posisi hari ini, nyebrang ke tim yang namanya Talhab, yang di situ juga ada Refli Harun. Dan Refli Harun memang di catatan kami ada catatan negatif gitu. Pertama, Refli Harun lah yang pertama kali selalu menarasikan perdamaian dengan mediasi. Tanpa izin kami saat itu, Roy, Rismon, Tifa, tiba-tiba dibawa ketemu Jimli As-Siddiqi di tim percepatan reformasi Polri dengan narasi akan dimediasi. Sejak awal kami sudah tegas menyatakan nggak ada mediasi antara Al-Haq dan Al-Batil. Sudah jelas palsu ya palsu, asli ya asli. Nggak bisa yang palsu sama yang asli dinegosiasikan. Jadi aspal aja ya kita sepakati. Nggak bisa. Dan kalau memang sejak mula orang-orang ini mau mengakui yang palsu menjadi asli, ya sudah nggak perlu ada tim advokasi. Silahkan datang ke Solo, nyembah sujud di kaki Jokowi, pasti dapat restoratif justice, selesai. Tapi jangan libatkan kami karena kami mendampingi itu dalam rangka untuk berjuang. Waduh, disalahin lagi dong Pak Jokowi sama si Tompel ini. Aduh, gara-gara si Tompel sama Rafli ribut. Wah, malah disalahin lagi nih Pak Jokowi, Pak. Iya tuh. Lalu ceritanya saat itu
bersama Faisal Assegaf lah. Ya. Entah apa yang terjadi, pecah kongsi mereka. Gagal lah ya proses untuk mediasi itu. untuk mendapatkan penyelesaian damai dengan Jokowi itu. Pecah kongsi antara Faisal Assegaf dengan Refli. Faisal Assegaf menganggap Refli itu lancang, mengambil forum yang dia memperjuangkannya ketemu dengan Jimli Sidik. Refli Harun merasa kok kliennya tidak diberi ruang waktu di situ, dia keluar bikin kompres sendiri ya. Berantemlah mereka. Di sebuah media saya ingat Garuda TV kan dimaki itu Refli sama Faisal Assegaf. Lalu tiba-tiba dia sebut biang keroknya Ahmad Kozinuddin, kan Kang Darman ingat gak? Iya. Ngajak saya podcast terkait itu kan. Saya waktu itu masih menganggap ya mungkin salah ngomong lah. Ya kita maafkan kan. Saya juga nggak mau berpolemik dengan Refli Harun. Apa sih? Menang juga nggak keren juga ngelawan kawan sendiri, katakanlah begitu. Dan ini bisa akan memicu kubu lawan gitu. Tapi belakangan justru Refli inilah yang kemudian membentuk tim sendiri namanya RRT. Tanpa komunikasi dengan kami, tanpa memberitahu atau bahkan izin. Semestinya sebagai seorang advokat yang paham kode etik advokat, ketika ada klien tahu itu ditangani tim lain, ketika dia mau mengambil klien itu, dia harus bertanya. Ini ada orang mau tanda tangan kuasa ke kami, apakah masih ada hubungan hukum? Kalau sudah tidak ada, apakah ada kewajiban klien yang belum ditunaikan? Kalau dibayar ya, misalnya apakah pembayarannya sudah selesai? Itu wajib sebagai advokat. Dan kuasa ini, Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali. Anda jahat sekali. Ya, melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Refli Harun lah yang pertama. Kalau saya baca apa yang beredar dalam konferensi pers yang Mas lakukan, terutama dalam tulisan yang beredar, itu Mas mengatakan bahwa pemecatan Abdul Ghafur Sangaji dan Soraya bukan sekedar soal beda pendapat, tapi sudah katakan saja erat berkaitan dengan etika dan loyalitas. Peristiwa ini mengingatkan kami pada peristiwa Jahmada Girsang yang Bang Karni tunjukkan kedunguan Ray yang nggak paham politik. Apa lo Bang Karni ini mau ngejar apa? Bukan, ada ditangkap. Ada tadi kamu anggap wenang-wenang lah. Iya, brutal Bang Karni. Brutal. Kok bisa ditepasi begitu aja? Ya rezeki anak soleh itu Bang Karni. Gak bisa. Gak logik. Malah cengengesan dia ya. Jangan saya ke Bang Sangaji dulu. Bang Sangaji, apa benar Anda dipecat dari kubu Khozin CS dan tidak berhak untuk memberikan bantuan hukum ke Roy Suryo? Gini Mbak Vera ya, saya juga baru tahu ternyata saya dipecat oleh tim Taka ya, bersama rekan saya namanya Mbak Soraya. Tapi gini, Taka itu bukan organisasi ya. Taka itu hanya perkumpulan para advokat. Dan perkumpulan para advokat itu salah satunya ada saya di dalamnya gitu ya. Dan bukan hanya saya, kemudian Bang Aka, kemudian Mbak Soraya, dan ada Bang Petrus Celestinus yang lainnya juga. Jadi kami itu ada di dalam tim Taka karena untuk membersamai Mas Roy dan rekan-rekan yang lain. Jadi kalau dikatakan pemecatan mungkin menurut saya ya Mbak Vera ya, mungkin sesuatu yang agak berlebihan lah. Karena kami ini juga tidak pernah diangkat oleh tim Taka ya, kecuali kami ini organisasi ya. Ada SK-nya misalnya gitu. Kami ini hanya perkumpulan advokat yang kemudian mendapatkan surat kuasa dari Mas. Bincangan saya. Ya gimana dong, udah gak bisa masuk TV lagi, udah gak bisa nyinyir lagi, balik lagi jual kacang dia.